Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniyat, salah satu mahasiswi Universitas Islam Indragiri dengan NIM 102201010026 Prodi Akuntansi semester 4 dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Di sini saya akan menganalisa gambar yang ada di atas, yaitu GCG menurut pandangan agama, konsep bisnis, hukum, etika bisnis, keuangan, strategi informasi digital, dan tercapai tujuan organisasi, pros, dan publik. Sebelum saya lanjut untuk menganalisa gambar di atas, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih GCG dan apa maksud dari GCG. Baiklah, GCG yaitu Good Corporate Governance. Cadbury Report mendefinisikan CG sebagai the system by which organizations are directed and controlled. Sedangkan Cadbury Committee of United Kingdom mendefinisikan mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola pros, pihak kreditur, karyawan, dan pemerintah. Orang berkepentingan dalam stakeholder dalam mengendalikan perusahaan. Sedangkan definisi sebagai sistem yaitu memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal atau antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisa gambar di atas kasus GCG dalam pandangan agama, yaitu Islam dan Good Corporate Governance. Sebutan Good Corporate Governance merupakan sebutan baru baik ilmu manapun, agama manapun, termasuk ajaran Islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Karena terciptanya sebutan itu terjadi dalam kehidupan modern ini, namun nilai, isi, dan tujuan Good Corporate Governance telah dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, pembicaraan sumber-sumber Islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu. Akan tetapi seperti dalam Al-Quran terpencar-pencar, meskipun begitu ajaran moral Al-Quran yang terpencar-pencar itu tidak saling bertentangan satu sama lain, melainkan saling menjelaskan dan mendukung. Meskipun istilah corporate governance masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan. Pelajaran dari ayat ini adalah dibutuhkannya transparansi dan disclosure dalam perjanjian bisnis. Yang kedua, yaitu hal ini merupakan prinsip pokok yang penting bagi corporate governance kontemporer. Dalam Al-Quran tidak adalah lebih penting daripada sekedar kata-kata, ceramah, jargon, atau ajaran seperti ayat yang artinya mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Good corporate governance harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan nyata, karena hanya ketika tindakan itu terlihat lebih kuat daripada pengetahuannya, maka budaya good corporate akan benar-benar melindungi stakeholder atau pemegang amanah yang ada di seluruh dunia perusahaan bisnis. Kita lihat gambar di atas. Ada seorang kakek, dia adalah sebagai seorang pemimpin yang ada di dalam perahu itu. Dia bisa dinyatakan dalam seorang pemimpin perusahaan, di mana seorang kakek ini harus bisa melindungi perusahaannya itu dari berbagai ancaman-ancaman. Contohnya seperti ancamannya burung pelatuk yang berusaha membocori perahunya untuk melindungi karyawan-karyawan di belakangnya. Terdapat beberapa hal yang sangat berkaitan erat dengan konsep corporate governance, yaitu khalifah, accountability, reliability, transparansi, dan juga trustworthiness balancing. Konsep itu berasal dari pandangan dunia Islam. Di bawah ini hal-hal itu akan dijelaskan secara terperinci. Yang pertama yaitu khilafah.
Khilafah menyadarkan atas peranan, kedudukan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia dan pada diri mereka sendiri dan umat secara keseluruhan. Menurut Abdul Latif 1994, khilafah merupakan hubungan antara manusia dan Tuhan. Khilafah ini kalau kita lihat dari gambar di atas yaitu seorang pemimpin, hubungan seorang pemimpin dengan karyawan, investor, ataupun pemegang-pemegang saham lainnya. Hal itu berarti setiap manusia mempunyai tanggung jawab semua Muslim atas seluruhnya perbuatan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan masing-masing di antara kalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam perlindungannya. Jika hadis ini dipahami dalam konteks perjanjian bisnis modern, maka semua yang terlibat dalam transaksi bisnis jawab di semua tindakannya. Pada intinya, manusia telah ditugaskan untuk memelihara dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 2 ayat 30. Pada hari perhitungan, setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia yang menentukan apakah mereka masuk surga atau neraka. Hanifah 2002. Prinsip khilafah ini menimbulkan beberapa tindak lanjut tanggung jawab, yaitu persaudaraan universal atau universal brotherhood, kesetiaan terhadap sumber daya Allah, truths of good resource, gaya hidup yang sederhana, humble lifestyle, dan kebebasan dunia, human freedom in Islami, Kapra 1992. Dalam menata perusahaan, corporation, manusia dipandang sebagai terpenting dari sistem sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan arahan yang benar. Karena manusia adalah stakeholder, kreditor, auditor, regulator, manajer, juga direktur, maka hal itu berarti bahwa manusia memainkan peranan tinggi dalam mengatur menyebabkan pencapaian visi dan misi perusahaan. Sehingga persoalan manusia sehubungan dengan nilai etika dan perilaku yang normal perlu dimengerti dengan baik terlebih dahulu. Dengan maksud untuk memastikan terpenuhnya kehendak masyarakat, pokok persoalannya antara lain mendukung kepercayaan, menjaga integritas, menggunakan transparansi dan perhitungan atau akuntabilitas, mengatur sumber daya secara tepat, peduli dan memperhatikan lingkungan. Kegagalan dalam menjaga nilai-nilai tersebut dapat mempersulit perusahaan dan orang banyak secara luas. Lanjut yaitu perhitungan atau accountability. Dalam hal accountability, orang-orang muslim mantap hatinya bahwa mereka akan diperhitungkan mengenai apa yang diperbuat di dunia pada akhir atau kehidupan setelah mati. Dalam Islam, orang-orang muslim harus mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ridhonya dalam seluruh kegiatannya. Dalam memandang penerapan corporate governance dari setiap perspektif Islam, maka direktur, perusahaan, manajer juga auditor seharusnya menunjukkan tugas profesional mereka dengan tujuan memuaskan kebutuhan stakeholder dan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yaitu reliability atau terpercaya amanah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menekankan reliability atau amanah, yaitu dalam Al-Quran surah kedua ayat 283, surah keempat ayat 58, 27, 49 dan 61, surah ke-12 yaitu ayat 11 dan 64 dan 66, surah ke-23 ayat 8, ayat 27, surah ke-27 yaitu ayat 39, 3 dan surah yang lanjut yaitu surah yang ke-33 ayat 72. Lanjut yaitu transparansi. Transparansi yaitu keterangan yang terpercaya atau reliable information harus diberikan secara benar dan lengkap, termasuk rincian atas semua transaksi yang diusahakan. Di sini dinyatakan dalam Quran surah 11 ayat 84 sampai 85, Al-Baqarah ayat 282 pada permulaan ayat. Ayat ini menyatakan bahwa setiap transaksi harus ditulis untuk menghindari ketidakadilan. Lanjut yaitu trustworthiness. Konsep trustworthiness telah dinyatakan secara gamblang pada Quran surah Al-Anfal ayat 27. Juga sejalan dengan konsep accountability, yang mana manusia pada hari pengadilan nanti meliputi rasa takut bahwa dia akan memperhitungkan atau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
Fairness-nya adalah salah satu nilai kebijakan yang sangat luhur dalam Islam. Maka, setiap pribadi dalam sebuah organisasi dituntut oleh dirinya sendiri untuk memenuhi tindakan etika atau yang bermoral sekalipun dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Kesimpulannya, untuk gambar di atas, bagaimanapun dalam konsep Good Corporate Governance GCG, peran Board Governance sangat menentukan keberhasilan penerapannya. Implementasi Good Corporate Governance oleh Board Governance akan menjadi lebih mudah mengantarkan perusahaan sukses untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, semangat yang tinggi dalam membangun Corporate Governance ini hendaklah jangan kehilangan momentum adanya keluhan bahwa hasil yang diperoleh dari implementasi corporate governance. Demikian video ini saya buat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.